Karena ketika sahabat hobi itu baru memiliki burung teledekan, dan kebetulan ya sahabat hobi itu membeli burung teledekan muda hutan, yang saya sarankan untuk sahabat hobi di sana adalah lebih fokuslah, yang paling utama itu ke proses agar burung ini bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat ya. Ini gak sedikit mendung juga, tapi saya harus bersihkan ini sangkar burung teledekan saya ya, karena sudah beres mabungnya. Dan ini lagi saya coba untuk mandikan burung teledekannya. Dan ini juga yang akan, wah gerimis tuh. Dan ini juga yang akan menjadi topik pembahasan kita sahabat ya di pertemuan sekarang, yaitu bagaimana cara penanganan burung teledekan muda hutan ya dari awal, dari pertama kita beli. Nah ini burungnya lagi mandi sahabat. Oke, kita pindah dulu ke kamera belakang sahabat. Seperti ini sahabat ya, udah numpuk memang karena saya tidak bersihkan. Dan seperti yang sahabat lihat ya, ini bulu-bulunya, ini kotorannya kering kayak gini, bagus ya. Dan mohon maaf, bukan maksud apa-apa, ini hanya menunjukkan saja bahwasanya ketika mabung ya saya biarkan seperti ini. Jadi tidak saya bersihkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini lagi mau saya bersihkan, dan itu burung teledekannya lagi saya mandikan ya. Semoga hujannya nggak terlalu besar, biar saya juga biarkan burung teledekan ini sambil hujan-hujanan. Nah itu saja dulu sahabat ya, kita lanjut nanti ke pembahasan. Ini sudah hujan nih. Oke, tetap stay tune. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya menjelang sore sahabat. Ini mau hujan sahabat ya. Nah mungkin tadi sekilas sahabat sudah lihat ya, kalau saya lagi mengkondisikan burung teledekan muda hutan saya yang waktu itu saya rawat. Dan alhamdulillah usia perawatan sampai sekarang itu sudah 6 tahun ya, saya rawat. Dan sebetulnya ini bukan burung saya, ini burung saudara yang kebetulan saudara percaya sama saya untuk merawat burung teledekan ini. Dan pada waktu itu memang saya beli burung ini di usia yang katakanlah lepas trotol sahabat ya. Sekaligus saya menjawab juga pertanyaan yang belum sempat saya buatkan videonya ya. Dan insya Allah saya akan sempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini mohon maaf ya, sambil merokok kita santai saja. Dan saya juga baru pulang dari sekolah ya, karena kebetulan tadi anak-anaknya minta geser ya waktunya, jadi saya bisa pulang agak cepetan seperti itu sahabat. Nah jadi apa dong yang ditanyakan di kolom komentar pada waktu itu? Sebenarnya yang ditanyakan itu tentang perawatan burung trotolan ya. Burung trotolan sudah sempat saya bahas juga. Kalau untuk burung trotolan, bagaimana cara saya merawat burung trotolan sampai gacor, itu kan saya belum pernah kalau untuk burung trotolan ya. Jadi yang pernah saya alami itu adalah perawatan memang saya dari burung-burung katakanlah lepas trotol ya. Baik yang pertama saya beli itu dari lepas trotol, kemudian ini juga yang sedang saya mandikan itu adalah burung lepas trotol dari muda hutan. Kalau ini sudah rawatan katanya dari anak ya, itu dari daerah Jawa Tengah kalau tidak salah. Kalau ini sih asli lokal Jabar, karena saya belinya dari orang Sumedang. Dan kata beliau juga ini adalah burung memang asli lokal sana ya. Makanya saya kasih nama burung ini burung tampomas sahabat. Ini masih saya mandikan sambil hujan-hujanan, dan biarkanlah ya. Oke, itu sahabat cerita singkatnya. Kemudian saya juga pernah merawat burung teledekan dari lepas throttle juga
kata pemiliknya dari Ciamis ya, dan itu benar-benar jinak dan gacor, yang pada akhirnya memang karena kebutuhan ya, saya butuh uang pada waktu itu, jadi saya jual ya. Padahal burungnya di tangan pun burungnya itu gacor ya, mau bunyi ya, saya genggam kayak gini burungnya mau bunyi ya. Setelah beberapa kali saya pelihara, saya beli lagi 1 ekor ya, di harga yang murah juga, 500.000. Itu rawatan dari muda hutan atau trotolan ya. Jadi patuh ya burung saya sama ini. Kemudian saya juga beli lagi ya, hanya saja waktu saya beli itu burungnya meninggal ya, kena tokek. Terus saya beli lagi juga dari teman saya di orang Tanjung Sari, itu muda hutan, dan itu pun sama ya, meninggal karena sakit. Terus saya beli lagi dari orang mana ya, Ciputra atau mana, yang intinya ada 7 lah burung teladekan waktu itu. Belum lagi yang saya pinjem dari teman ya, atau teman yang menitipkan di sini ya, karena pada waktu itu memang saya kan dalam keadaan tidak kerja ya, nganggur seperti itu. Ya itulah sedikit cerita sahabat ya, terlalu kepanjangan juga nih. Kita akan langsung ke inti permasalahannya. Jadi bagaimana dong cara saya itu menangani burung lepas trotol muda hutan ya, dan kenapa saya biarkan burung ini giras, karena ada alasan tertentu ya. Yang pertama ya, yang harus sahabat perhatikan itu adalah dari segi kesehatannya sahabat ya. Burung itu harus sehat ya, tentu ya, ketika kita mau beli burung, yang dicek pertama kalinya adalah kondisi kesehatan burung. Kalau burungnya itu sudah sehat, untuk penanganan kedepannya itu akan jauh lebih mudah ya, seperti itu. Yang selanjutnya, kalau burung ini itu benar-benar belum makan pur ya, ya coba sahabat bukan terapi ya, ajarkan burung tersebut itu makan pur. Untuk cara agar burung-burung muda hutan itu mau makan pur, silakan sahabat baca-baca atau lihat-lihat juga di berbagai platform media sosial ya, entah itu Facebook, YouTube. Atau kalau misalkan sahabat tergabung di dalam komunitas, bisa tanyakan atau sharing langsung ya ke anggotanya, seperti itu. Dan itu pun yang saya sering lakukan ketika saya waktu itu pertama atau awal-awal punya burung teladekan ini. Nah itu ya. Kemudian setelah sahabat coba untuk mengepurkan, baru ya setelah itu takar ekstra pudingnya. Mau sahabat kasih berapa nih ekstra puding burung teladekan muda hutannya? Mau sahabat kasih 10 hariannya ditambah ulat hongkong atau kroto, silahkan disesuaikan ya. Jadi tidak ada patokan sahabat ya. Jadi sahabat bisa spekulasi dengan sendirinya, atau sahabat bisa spekulasi sendiri untuk menerapkan pola rawatan burung yang baru sahabat beli tersebut, yang notabene di sini adalah burung muda hutan. Nah, seperti itu. Nah, baru deh masuk ke pola rawatan yang lainnya, seperti halnya mandi, penjemuran, dan pengembunan. Nah, dan utamakan untuk burung muda hutan itu seringlah atau biasakanlah suruh ngembun ya, atau kita embunkan, seperti itu sahabat. Tujuannya agar apa? Fungsi daripada pengembunan itu menurut saya adalah merangsang ya. Merangsang karena memang pada kondisi tersebut
udara masih segar-segarnya, apalagi ketika kita barengkan pengembunaannya itu dengan burung-burung kicau lainnya. Yang notabene di sini bukan burung-burung fighter ya. Artinya bisa sahabat itu sandingkan dengan burung kenari, ya burung pleci, burung konin, ataupun burung sogon mungkin, atau masteran lainnya. Yang memang pada waktu itu yang saya lakukan pun demikian sahabat. Ya, jadi saya gantungkan ya, dan saya sandingkan dengan burung-burung masteran hidup ya. Makanya waktu itu saya punya lumayan banyak juga ya untuk memasteri burung teradekan saya. Seperti itu sahabat kurang lebihnya. Nah setelah itu ya, setelah rajin pengembunan, kita harus perhatikan di sini sahabat. Karena kebanyakan orang di luaran sana itu menginginkan burung muda hutan ini cepat gacor atau cepat rajin bunyi di rumahnya. Ya. Nah, berbeda dengan yang saya lakukan pada waktu itu. Ya, saya di sini itu harus memilih sahabat. Ya, jadi pada waktu itu saya berpikiran saya akan jinakan dulu atau saya akan gacorkan dulu nih. Setelah step-step itu kita lewati tentunya ya sahabat. Jadi jangan salah paham dulu. Ya. Dari mulai kesehatan dan yang lainnya sudah terlewati, baru kita fokus ke bagaimana untuk kita menggacorkan burung teledekan muda hutan ini. Nah, pada waktu itu karena saya memang sudah banyak burung-burung jinak, dan notabene segala sesuatu dari apa yang kita lakukan itu pasti memiliki dampak. Artinya, ketika kita mencoba untuk burung ini agar jinak, otomatis pasti akan menghambat proses ya, proses burung ini rajin bunyi. Ya. Kenapa demikian? Karena secara mental itu akan terganggu dari apa yang kita lakukan. Ya, kopi dulu sahabat. Hujannya makin deras. Nah, oke baik sahabat, ya kita lanjut karena tadi di luar cuacanya hujan, jadi saya pindah ke bawah ya untuk melanjutkan pembahasan yang tadi. Saya tarik kesimpulannya saja seperti ini sahabat ya. Ini menurut apa yang saya lakukan ya. Sekali lagi bukan untuk maksud menggurui. Kalau sahabat mau percaya atau mau melakukan apa yang saya kasih sebagai tips dari segi perawatan burung teledekan, silahkan. Kalau tidak juga ya tidak apa-apa, karena setiap orang itu memiliki cara tersendiri ya dari setiap penanganannya. Nah begini sahabat ya, tadi kan saya sudah katakan ya, ketika sahabat sudah melewati tahap-tahap yang tadi saya katakan ya, baik dari proses apa itu yang pertama itu pengepuran ya, kemudian pemberian ekstra puding, mandi dan segala macam ya, kita harus punya komitmen terlebih dahulu nih sahabat ya. Bentar, memorinya penuh sahabat. Nah oke ya, jadi kita harus punya komitmen terlebih dahulu ya. Ingat, yang kita rawat ini adalah burung teledekan muda hutan ya, jadi konsekuensinya juga harus kita terima dari apa yang kita lakukan tersebut ya. Gini sahabat, waktu itu ya saya punya komitmen, ini burung muda hutan dalam kurun waktu 3 bulan itu harus benar-benar rajin bunyi atau gacor ya, dengan konsekuensi yang harus saya terima. Karena saya fokusnya untuk penggacoran ya, konsekuensi yang harus saya terima yaitu burung ini ya agak terhambat untuk jinaknya. Biasanya seperti itu ya. Ingat sekali lagi, ini adalah burung muda hutan ya, yang gerapakan. Apalagi kita beli dari penjualnya itu, sang penjual di sini itu baru merawat hanya beberapa minggu ya, seperti itu. Apalagi belum sampai ke proses pengepuran. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, saya tekankan ya, bahwasannya
Yang pertama yang sahabat harus pegang komitmen itu adalah ketika sahabat memilih burung untuk digacorkan terlebih dahulu, maka sahabat harus menerima dan harus rela burung tersebut. Ke proses untuk penjinakan itu pasti agak terlambat ya. Tapi kalau misalkan sahabat lebih fokus untuk penjinakan terlebih dahulu ya, maka sahabat jangan pengen cepat-cepat burung tersebut itu bunyi, rajin bunyi, atau bahkan sampai gacor di rumah. Karena yang saya alami ya, ketika saya coba untuk fokuskan ke penjinakan terlebih dahulu, otomatis ya burung itu akan lambat ya bunyinya di rumah kita. Karena apa? Kan ada treatment tuh, atau ada terapi-terapi khusus untuk menjinakkan burung itu sendiri ya. Bahkan banyak yang dilakukan oleh mereka-mereka pada fase penjinakan tersebut itu dengan cara-cara yang ekstrim, yang menurut saya itu tidak harus dilakukan seperti itu. Karena banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk treatment ataupun terapi penjinakan tersebut ya. Maka saya sarankan untuk sahabat hobi semuanya, ketika sahabat hobi itu baru memiliki burung teledekan, dan kebetulan ya sahabat hobi itu membeli burung teledekan muda hutan, yang saya sarankan untuk sahabat hobi di sana adalah lebih fokuslah, yang paling utama itu ke proses agar burung ini bunyi ya. Untuk masalah jinak atau tidaknya nanti itu akan mengikuti ya. Karena apa? Karena kita kan didik dari segi mentalnya dulu ya. Burung segiras apapun kalau sudah terdidik dari segi mentalnya ya, mau di daerah, bukan di daerah, mau di tempat yang sepi ataupun di keramaian ya, itu pasti akan mau bunyi ya. Berbeda ketika burung teledekan muda hutan kita itu tidak memiliki mental adaptasi. Dan itu pun saya pernah alami sahabat ya. Segacor-gacornya di rumah ketika di tempat baru ataupun tempat-tempat yang lainnya ya, itu malah 1 minggu, sebulan, bahkan 3 bulan baru mau bunyi ya. Jangankan seperti itu ya. Dari sini saya bawa ke Ciamis ya burung tersebut yang muda hutan itu ya, karena saya tidak bawa sering lagi ke lapang ya. Alhasil mental adaptasinya itu terganggu kembali karena sudah nyaman ya di rumah kita. Jadi dari sini saya bawa ke Ciamis itu nggak bunyi sama sekali. Dari Ciamis balik lagi ke rumah itu gacor lagi. Nah itulah ya kenapa tadi saya sarankan ke sahabat hobi semua itu agar lebih fokus kepada penjinakan penggacoran terlebih dahulu ya. Tujuannya untuk melatih juga mental adaptasi burung teledekan kita ya. Insya Allah seiring berjalannya waktu, ketika kita fokus untuk menggacorkan ini burung ya, kemapanan dari segi mental adaptasi ataupun umur itu burung ya, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah mungkin itu saja ya, karena ini anak saya juga paceprot aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila informasi ini kurang bisa diterima oleh sahabat hobi semua. Jumpa lagi di channel saya di Rumah Hobi Production. Untuk sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.